itu setiap hari mempelajari 200 hal baru. Tiap hari. Kalikan 109 kali 365 kali 200. Itu sendiri saya nggak tahu itu berapa. Percaya nggak? Begitu kita umur 130 tahun dan setiap hari 200 hal baru kita pelajari, yang disebut segala sesuatu itu pun belum semuanya kita tahu. Ngerti nggak? Ini logikanya. Cepat jawab iya atau tidak. Nah, betapa bodohnya gereja ketika dia berkata cukup, jangan ada pelajaran baru lagi. Betapa bodohnya gereja. Roh Kudus itu satu pribadi yang sanggup menyelidiki segala sesuatu. Apa yang muncul di hati saudara? Sampai pada kalimat ini, apa yang muncul di hati saudara? Yang muncul di benak saudara? Harusnya ada satu kata pendek. Benar semua. Terlalu panjang Pak kata benar. Betul memang benar semuanya. Tapi satu kata. Hah? Lo betul enggak? Hah? Atau wow? Enggak habis-habis saudara. Enggak akan habis. Yang disebut segala sesuatu itu enggak akan habis. Mau sampai umur berapa saja kita mempelajari. Tahun 79 sampai 81. Saya itu bersyukur Papa di surga dan Roh Kudus selalu ngajak saya belajar. Itu yang sangat sederhana. Nggak pernah yang muluk-muluk. Makanya itu kalau saya nerangkan apa seperti ini, pasti maaf, orang bodoh pun ngerti, orang pintar pun nggak akan ngerti kalau dia kepintaran. Nah itu masalahnya. Nah saudara termasuk yang mana, pilih sendiri. Oke, maaf jangan tersinggung gini. Ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah menggunakan logika teolog untuk belajar firman Tuhan. Kalau menggunakan logika teolog, yang keluar itu doktrin. Dan doktrin selalu dan pasti memecah belah. Apa yang Roh Kudus ajar kepada saya mempelajari firman yang hebat ini? Menggunakan logika anak-anak. Anak-anak itu punya satu bagian logika yang paling hebat. Rasa ingin tahunya besar, tapi tidak melawan. Itu yang penting. Yang gede-gede kayak kita ini ingin tahu banyak tapi melawan. Itu repotnya. Ayo ngaku ya atau tidak. Maka itu kenapa anak kecil nggak punya politik polos. Itu sebabnya Yesus berkata belajar dari anak-anak. Kalau kamu ingin terima surga, terima dengan pikiran anak-anak. Dan saya pakai cara itu. Jadi kalau saya belajar firman Tuhan, saya pakai logika anak-anak. Maka itu bisa jelas. Anak-anak ingin taunya tinggi. Apanya apa? Terusnya apa? Kenapa bisa begini? Terus kenapa? Terus saya menggunakan Matius 5 ayat 18 yang berkata, satu titik saja dari Taurat ini akan berlalu. Jadi kalau saya belajar firman, itu gak cuma kata, gak cuma kalimat, tanda baca pun saya perhatikan. Pasti ada artinya. Karena satu titik aja ada kuasanya. Oke? 7981 begini. Saya bilang, Papa, apa nggak bisa habis bahan khotbah itu? Itu saya mikir. Saya berkata, kalau dokter memberi ceramah tentang medis, pasti nggak akan kehabisan bahan. Sebab penyakit tambah banyak, tambah baru. Betul? Mau bicara penyakit apa saja sekarang hebat-hebat. Belum beres flu burung, flu babi. Habis ini flu apaan? Jadi dokter bisa memberi ceramah. Seorang arsitek nggak akan habis bahan ceramahnya. Karena arsitektur berkembang luar biasa. Betul? Seorang manajer, dia nggak akan kehabisan bahan memberi ceramah tentang manajemen. Karena manajemen luar biasa. Otak manusia hebat. Dan banyak lagi. Nah saya berkata, nah kami hamba-hambamu ini, bahannya kan cuma 66 kitab ini. Ada firman berkata, nambahi dikutuk, mengurangi dihukum. Wah celaka sekali. Nah jadi saya mikir gini, Papa suatu hari pasti habis bahan ini. Itu pikiran saya tahun 2009 sampai 81. Tapi luar biasa. Ternyata enggak pernah habis. Katakan amin. Karena segala sesuatu itu tadi. Yang tiap hari ada yang baru. Kok enggak amin-amin sih ya? Pasti enggak semangat. Ada hal baru yang luar biasa. Ini yang mengagumkan saudara. Karena hebat sekali Tuhan kita itu. Amin. Belum selesai saudara.
tapi sudah kenyang betul dengar kata menyelidiki segala sesuatu. Lihat, ada tanda baca apa setelah kata segala sesuatu? Koma. Nah, seharusnya dalam tata bahasa apa saja, kalau sudah disebut segala sesuatu, harusnya titik. Tapi kenapa ini koma? Berarti ada lagi di balik segala sesuatu. Dan ternyata betul. Bahkan, terjemahan literal, bahkan kedalaman Elohim. Terjemahan lain, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Jadi begini pekerjaan Roh Kudus. Segala sesuatu itu semua yang ada di alam semesta, bukan yang di bumi, Ustaz. Barusan ini salah satu anak kami yang doktor arsitek dari Belanda datang ke Nabire. Dia bawakan saya satu hadiah yang sangat indah. Sebuah gambar, enggak sebesar gambar itu. Saya nggak ngerti, kenapa kamu bawakan gambar ini untuk papi? Papi pasti suka. Iya, tapi kok nggak ngerti suka bagaimana? Jadi gambarnya hitam semua begitu, terus ada kletik-kletik, ada cahaya itu. Dia bilang, papi baca keterangannya. Saudara, ternyata itu foto resmi dari teleskop Hubble yang gede itu. Nah, Hubble memfoto sebagian kecil, dengarkan, dari seluruh universe alam semesta. Ternyata setiap titik terang itu adalah satu galaksi. Nah, satu galaksi itu seperti bumi kita di galaksi Bima Sakti. Setiap galaksi itu ada satu matahari paling tidak. Bisa dua, bisa tiga tergantung galaksinya. Dan ada miliaran planet. Dan ada triliunan bintang. Itu satu galaksi. Waktu saya hitung gambar yang sekecil itu per titiknya yang kelihatan mata, itu lebih dari 200 galaksi. Saya langsung menangis. Nah, akunya di mana? Masih ingat Yesaya pasal 30 ketika dia berkata, bangsa-bangsa itu cuma setitik debu. Bangsa-bangsa itu setitik debu. Pulau-pulau cuma setetes air. Apa bedanya debu dengan pasir? Mana lebih kecil? Jelas debu. Nah, kalau bangsa-bangsa cuma sebesar debu, nah kita per orang ini berapanya? Bayangkan, 6 miliar lebih hanya sebesar debu di mata Yahweh yang kudus itu. Alat apa yang bisa membagi satu debu menjadi 6 miliar lebih? Hilang, sudah hilang semua, saya nggak tahu di mana. Jadi saya pandangi terus alam semesta ini. Nah, segala sesuatu itu di alam semesta ini, yang di bumi aja nggak habis-habis diselidiki. Terus keluar sedikit, bahkan roh itu juga menyelidiki yang ada di dalam diri Yahweh kita. Ayo, mau sampai kapan belajar? Ayo, mau sampai umur berapa kita? Maka itu jangan memberangus Alkitab. Jangan membelenggu firman Tuhan dengan otak yang sekecil dan bodoh lagi begitu. Untuk apa? Buka kesempatan sebesar-besarnya ini dahsyat. Sudah bayangkan? Ini baru satu ayat 2 ayat 2 dan 10 saja. Kita sudah wow. Apa artinya agama kalau begitu? Yang begitu sombong. Tuhan dikotaki dengan logika dan doktrin yang mereka buat. Maka itu gereja saya harapkan mulai hari ini jangan nyebut nama orang sudah mati. Calvin, Moravian, terus doktrinnya Luther, nanti Totes, Van Hessel, siapa lagi sebut-sebut semuanya. Ngapain nyebut itu? Yang ada tertulis saja nggak habis-habis kita pelajari. Kenapa kita lebih menghargai pelajaran manusia?
Betapa salahnya